Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Sahabat semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Kita telah sampai pada bab marfu'atil asma karena kita telah menyelesaikan bab tentang penjazm fi'il mudhari'. Maka kita melanjutkan kepada babu marfu'atil asma'i. Bab isim-isim yang dirofakkan. Nah, jadi mengulas kembali apa yang telah kita sampaikan di bab marfu'atil alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Di situ ada yakni i'rab namanya rofa ya. Kita telah membahas rofa, tandanya ada beberapa. Yang pertama ad-dhammatu wal wawu, kemudian wal alifu wan nun. Jadi tanda rofa ada 4, dhammah, wawu, alif sama nun. Nah, itu rofa tandanya ada 4. Sekarang pertanyaannya muncul lagi. Kita sudah tahu tanda rofanya. Terus kapan kita menggunakan tanda-tanda rofa ini? Yakni apa saja tuh yang rofa itu? Nah, di sini penulis menyebutkan tentang isim-isim yang dirofakan. Nah, sebenarnya di sini perlu sedikit dikritik ya, karena menurut kami pribadi peletakan bab marfu'atil asma setelah bab bab ma'rifati alamatil i'rab ini, kalau bagi mubtadiin itu rasanya sebenarnya terlalu lebih agak susah ya. Oleh sebab itu saya pernah membaca salah satu buku, kalau saya tidak salah itu keluaran atau terbitan dari Yayasan Bisa. Bisa namanya, Yayasan Bisa. Mereka ketika menjelaskan tentang kitab Al-Ajurumiyah ini, mereka itu menukar posisi antara bab ma'rifatu alamatil i'rab dengan bab marfu'atil asma, mansubatil asma, dan mahfudatil asma itu ditukar. Tujuannya apa? Agar para mubtadiin itu mereka mengerti dulu tentang apa saja toh yang rofa, apa saja yang nasab, apa saja yang majur. Setelah itu, setelah mereka tahu, kemudian mereka baru tahu, oh ini toh tandanya, seperti itu. Itu memang kalau menurut saya sih lebih mudah ya. Dan memang kitab Jurumiyah ini sedikit informasi saja bagi teman-teman sekalian, sedikit referensi bahwasanya memang susunan bab, susunan mauduat pada kitab Jurumiyah ini eh, sedikit banyak ada kritik dari para ulama. Oleh sebab itu ada namanya kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, itu sebagai pelengkap atau penyempurna kitab Jurumiyah. Itu urutannya oleh Imam Al-Khattab, yakni Ar-Ra'ini. Oleh beliau itu susunannya diletakkan sesuai yakni urutan yang lebih mudah dan lebih tersusun seperti itu. Baik, kembali lagi ke topik utama kita, yakni bab marfu'atil asma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu marfu'atil asma'i. Bab isim-isim yang dirafa'kan. Al-marfu'atu sab'atun. Bermula isim-isim yang dirafa'kan itu 7. Nah, ini ada 7 ya yang dirafa'kan. Wahia, dan bermula ianya yang 7 itu al-fa'ilu. Yang pertama fa'il. Fa'il ini namanya kalau bahasa kita pelaku atau subjek. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul alladzi yang mana lam yusamma belum atau tidak yusamma dinamakan fa'iluhu pelakunya. Maksudnya adalah maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Atau kalau menurut Ibnu Malik itu istilahnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Dan di sini Imam Ibnu Ajurum dikritik juga oleh para ulama karena penamaan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu terlalu panjang dan terlalu ribet bagi mubtadiin. Jadi yang lebih ringkasnya adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi naibul fa'il itu juga dia rofa. Wal mubtada'u, dan mubtada. Nah, ini mubtada. Wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Hu ini kembali ke mubtada ya.
Khobaruhu itu khobarul mubtada, seperti itu maksudnya. Jadi karena mubtada dengan khobar ini pasangan ya, dia tidak bisa dipisahkan. Di mana ada mubtada harus ada khobar, seperti itu. Kemudian wasmu kana wa akhwatiha, dan isimnya kana wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya kana. Akhwat itu saudara ya, saudara-saudaranya kana. Jadi nanti kana ini punya saudara-saudara. Kemudian wa khobaru inna wa akhwatiha, dan khobarnya si inna wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya inna. Terakhir wattabi'u lil marfu'i, dan yang mengikuti kepada yang marfu. Nah, jadi nanti ada yang dia cuman sekedar ikut saja kepada yang rofa. Wahya arba'atu asya'a, dan pengikut-pengikut yang rofa itu ada 4 perkara, ada 4 hal. Yang pertama an-na'tu, naat, atau boleh kita katakan sifat. Sifat atau naat sama saja. As-sifatu awin na'tu. Kemudian wal atfu, atof. Atof. Kemudian wat taukidu, taukid. Taukid juga itu ikut. Wal badalu, dan juga badal. Yang terakhir badal. Badal ini termasuk at-tabi' lil marfu, yakni yang marfu'nya sekedar ikut. Kita akan bahas dari yang pertama. Qala al-musannifu babul fa'ili. Bab tentang al-fa'il. Al-fa'il tadi apa? Subjek atau pelaku. Baik, beliau berkata al-fa'ilu, fa'il huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Bermula dianya fa'il itu adalah isim. Jadi syarat fa'il apa yang pertama? Syarat fa'il itu isim. Jadi fa'il itu bukan huruf, bukan fi'il, tetapi isim. Kemudian apa? Al-marfu'u, yang dirofa'kan. Jadi fa'il itu selamanya rofa. Fa'il itu selamanya rofa. Kita kan lagi bahas nih marfu'atil asma. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'luhu, pekerjaannya atau fi'ilnya. Jadi fa'il itu, syarat fa'il adalah sebelumnya itu disebutkan fi'ilnya atau kata kerjanya. Kita ambil contoh di sini. Belum dicontohkan ya. Beliau mengatakan wahwa ala kismaini, dan fa'il itu terbagi atas dua jenis, yakni zahirin wa mutmarin. Yang pertama zahir, nampak. Isim zahir itu adalah isim yang bukan domir. Isim yang bukan domir, yakni disebutkan secara langsung. Kalau menurutnya istilah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid itu adalah ismun saya agak lupa ibaratnya itu, bahwasanya bila korinatin gitu. Dia ada kata-kata bila korinatin mutakalimin gitu. Jadi dia tidak membutuhkan korinah. Kemudian mutmarin, yakni isim domir. Jadi fa'il itu terbagi dua, yakni fa'il yang sifatnya zahir dan fa'il yang dia adalah domir. Kemudian beliau berkata fadzahiru, maka adapun fa'il yang zahir nahwu qaulika, sebagaimana contoh ucapanmu. Qoma zaidun, perhatikan di sini. Qoma zaidun. Qoma zaidun. Mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah zaidun. Fa'ilnya adalah zaidun. Kenapa? Kita rinci satu persatu. Qoma zaidun. Tadi kita bahas bahwasanya syaratnya itu adalah yang pertama dia fa'il itu harus isim. Kemudian harus rofa. Dan yang ketiga dia itu harus disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Jadi fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Kita cari dulu. Qoma zaidun. Mana yang merupakan isim? Zaidun. Zaidun isim bukan? Isim. Tahu dari mana? Tanwin. Ingat pelajaran pertama sekali, yakni walismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini, itu kan. Isim diketahui dengan khafat kemudian dengan tanwin. Zaidun ditanwin enggak? Tanwin, berarti dia isim. Satu syarat terpenuhi. Kemudian
Dia marfu nggak di sini? Zaid di sini marfu nggak? Marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan dhammah. Oke, dua syarat terpenuhi. Dia isim, dia marfu. Kemudian Zaid disebutkan nggak sebelumnya fiilnya? Disebutkan apa fiilnya? Koma. Koma artinya apa? Telah berdiri, gitu. Telah berdiri. Maka Zaid itu sebagai fa'ilnya dari koma, sebagai pelaku. Jadi sebenarnya kita bisa tahu fa'il itu dengan kaidah kita tanya siapa gitu. Misalnya gini, koma itu artikan fi'il madi. Artinya apa? Telah berdiri. Kita katakan siapa yang telah berdiri? Oh, Zaidun. Maka Zaidun sebagai pelakunya dari koma. Begitu pula berikutnya, wa yaqumu Zaidun. Yakumu Zaidun. Yakumu itu fi'il mudhari, artinya sedang atau akan berdiri. Kita katakan sedang. Sedang berdiri. Siapa? Zaidun. Nah, maka Zaidun di sini sebagai fa'il dari yakumu. Kemudian qoma Zaidani. Nah, ini sigohnya at-tasniyah. Qoma Zaidani. Qoma telah berdiri. Siapa? Az-Zaidani. Dua Zaid. Nah, Az-Zaidani ini rofa enggak? Marfu enggak? Marfu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rofanya apa di sini? Tanda rofanya jangan salah al alif. Tanda rofanya dengan dengan alif. Seperti itu. Jadi konsepnya semuanya sama, teman-teman. Yakumu Zaidani, yakumu fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Zaidani. Qoma telah berdiri. Siapa? Az-Zaiduna, para Zaid. Wa yakumu Zaiduna, sedang berdiri. Siapa? Para Zaid. Wa qomar rijalu. Ini konsepnya sama, teman-teman ya. Koma fi'il madi, ar-rijalu fa'ilnya. Yakumu fi'il mudhari, ar-rijalu fa'ilnya. Jadi dengan pertanyaan tadi itu, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan fi'il baik itu fi'il madi, mudhari atau amr, itu kalau kita pengen menentukan mana fa'il atau pelakunya, kita tanyakan siapa. Kita tanyakan siapa. Contohnya, saya kasih satu ibarat yang agak panjang, yang agak beda dari contoh. Di sini kan cuma dua kata. Misalnya, nah seperti ini. Yaqra'ul Qur'ana Muhammad. Yaqra'ul Qur'ana Muhammad. Yaqra' di sini fiil atau isim atau huruf? Fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Tahu dari mana? Karena yaqra'u ini dari qara'a yaqra'u. Dan dia ciri-ciri fiil mudhari adalah di awalnya itu diawali salah satu dari 4 huruf. Ana itu jangan lupa huruf mudhari'ah. Di sini diawali oleh ya. Yaqra'u. Sedang membaca. Nah, sekarang kita cari siapa failnya, Al-Quran atau Muhammad. Kita tanya, siapa yang sedang membaca? Apakah Al-Quran itu bisa membaca? Nah, Al-Quran gak bisa membaca, tapi Al-Quran bisa dibaca. Maka siapa yang membaca? Muhammad. Muhammad kita harokati apa? Dan dindun. Nah, kita katakan, ingat bab bab alamatul rofa. Tanda rofa kalau dia isi mufrad dengan apa? Yakni dengan dhammah. Maka kita katakan di sini Muhammadun. Jadi Muhammadun i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dzahiratu fi akhirih. Jadi dia fa'il yang dirofakkan, tanda rofa'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya. Jadi teman-teman sekalian, Muhammad ini sebagai fa'il. Jadi fa'il itu enggak selalu datang setelah fi'ilnya. Ini buktinya setelah fi'il bukan fa'il tetapi sebagai maf'ul, sebagai objek. Di sini objeknya yang dibaca, yang dikenai perbuatan. Yang melakukan Muhammad di sini datang enggak langsung tapi ada pemisah. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Boleh. Jadi tidak selalu setelah fi'il itu pasti fa'il, enggak. Tetapi kita harus tentukan secara makna. Kita harus tentukan secara makna. Gitu. Maka teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali Muhammad. Cocok gak kita jadikan sebagai fa'il? Pertama, isim gak dia?
Isim, kenapa bisa ditanwin? Oke, kemudian kedua, dia rofa enggak di sini? Rofa, tanda rofanya dengan apa? Dengan domah. Oke. Ketiga, disebutkan enggak sebelumnya fiilnya? Disebutkan mana? Yakro'u. Yakro'u ini sebelum atau sesudah Muhammad? Jawabannya sebelum. Nah, maka dia sah menjadi fa'il. Seperti itu. Kemudian, penulis melanjutkan. Waqomat hindun. Nah, waqomat hindun. Watakumu hindun. Ini sama. Komat itu fi'il madi. Tak ini tanda untuk perempuan. Tanda taknis ya. Ta'ut taknis. Hindun ini nama perempuan. Oleh sebab itu, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika fa'ilnya itu perempuan, ketika pelakunya itu perempuan, maka fi'ilnya pun kita kasih tanda tak taknis atau tak yang menunjukkan perempuan. Ingat ya, karena wal fi'lu yu'rafu bikot wasini wa ta'it taknisis sakinah. Bahwasanya fi'il itu diketahui dengan kot, sin, saufa dan tak taknis. Nah, di sini penulis menjelaskan bahwasanya ketika fa'il atau pelakunya itu perempuan mu'annas, maka fi'ilnya kita kasih tanda taknis, yakni tak sukun di sini, tak maftuhah. Qomat hindun watakumu hindun. Ya, jadi qomatlah berdiri, siapa? Hindun. Takumu sedang berdiri di sini. Takumu sedang berdiri, siapa? Hindun. Qomat telah berdiri, siapa? Al-Hindani, dua hindun. Watakumu sedang berdiri, siapa? Al-Hindani, dua hindun. Waqomat telah berdiri, siapa? Al-Hindatu, para hindun. Nah, para hindun, kenapa? Hindat ini jamak muannas ya. Watakumu sedang berdiri, siapa? Al-Hindatu, para hindun. Qomat telah berdiri, siapa? Al-Hunudu, para hindun juga. Nah, jadi di sini kalau hindat itu jamak muannas salim, kalau hunud ini jamak taksir. Wayakumul hunudu. Wayakumul hunudu, dan sedang berdiri siapa? Para hindan. Seperti itu. Para hindun seperti itu ya. Jadi intinya di sini konsepnya sangat mudah teman-teman. Ketika teman-teman telah mengetahui suatu fiil, cara menentukan siapa fa'ilnya adalah dengan kita bertanya siapa. Seperti itu. Siapa fa'ilnya? Apa siapa yang mengerjakannya? Maka siapa itulah yang mengerjakan, maka itulah fa'ilnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Ada lagi gak ini ibarahnya? No, masih ada. Wa qoma akhuka, dan telah berdiri siapa? Akhuka. Akhuka ini rofa enggak? Marfu enggak? Marfu. Tanda rofanya dengan apa? Tanda rofanya dengan wawu. Jangan lupa karena dia asmaul khamsah ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Termasuk dia akhuka kan? Yaku wa yakumu akhuka, dan telah berdiri siapa? Akhuka. Nah, wa yakumu akhuka. Wa qoma, dan telah berdiri. Telah berdiri. Siapa yang telah berdiri? Astagfirullah. Afwan. Kepencet teman-teman. Macet lagi teman-teman ya. Mana ini teman? Oh, sebentar. Afwan. Oke. Ulangi. Qoma gulami, telah berdiri siapa? Gulami. Nah, di sini muncul pertanyaan. Gulami kok enggak gulamui? Kenapa kok gulami kok kasroh? Kenapa kasroh? Nah, di sini nanti kita belum belajar ya. Jadi karena dia tersambung sama ya. Ya mukhotob. Afan kok ya mukhotob. Ya mutakalim, afan ya. Karena dia bersambung dengan ya mutakalim di sini. Gulami. Kalau dia bersambung sama ya mutakalim, maka isimnya itu dia diharokati kasroh untuk mencocoki si ya ini. Itu. Kalau misalnya ya yang dibuang gimana? Koma gulamun. Kenapa kok gulamun? Karena dia marfu. Tanda rofaknya dengan domah. Karena dia jamak taksir. Kemudian yakumu gulami. Begitu pula yakumu gulami. Sedang berdiri siapa? Gulami
anak-anakku gitu. Gulami. Kalau kita buang ya mutakalimnya jadi yakumu gulamun. Nah, itu gulamun, kita buang ya-nya. Baik. Kita sudah bahas ya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau fa'ilnya atau pelakunya itu perempuan, maka fi'ilnya kita kasih tanda perempuan. Contoh misalnya pelaku yang perempuan, misalnya Fatimah. Fatimah. Misalnya Fatimah ngapain? Fatimah misalnya ini sholat. Misalnya jangan sholat. Sholat itu fi'il mu'tal ya, nanti bingung lagi teman-teman sekalian. Ini saja. Belajar ya, belajar terus. Apa ya kalau nggak belajar? Menulis aja lah, menulis. Misalnya Fatimah telah menulis. Nah, telah menulis itu apa? Kata bayak tubuh. Nah, maka kita tulis kata ba. Pertanyaannya, kita tulis sebelum Fatimah atau setelah? Sebelum Fatimah, maka kita tulis di sini kata ba. Baik. Kata ba. Nah, Fatimah, pertanyaan sekarang, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Maka kalau dia perempuan, perlu kita tambahkan tanda perempuan juga pada fiilnya. Tanda perempuannya menggunakan ta'nis. Jadi katabat Fatimah. Tat itu Fatimah tuh. Kenapa tuh? Karena dia rofa. Dia marfu. Tanda rofanya dengan domah. Kenapa dia tanda rofanya dengan domah? Karena dia isim mufrad, karena dia isim yang bermakna tunggal, isim mufrad seperti itu. Begitu pula nama-nama perempuan lain, misalnya Aisyah tuh. Jadi kola, kalau kita baca hadis ya, pasti kolat, kan aslinya kola, tapi karena yang berkata itu perempuan, jadi kolat ada taknya. Kolat Aisyah tuh, itu. Kolat Fatimah tuh. Kolat siapa lagi? Qalat Khadijatu. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Qalat Humairatu. Seperti itu. Itu tadi semuanya fa'ilnya berupa dhohir. Jadi dhohir itu adalah selain domir. Domir itu apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Itu yang munfasil. Nanti ada tu, ti, tumatum, tuna gitu ya. Ada kum, kumakum, kumakunna, kaki, dan seterusnya. Sekarang penulis menjelaskan juga yang dia fa'ilnya itu mutmar atau domir. Sebentar teman-teman. Baik, wal mutmarus na'asyara. Dan yang mutmar, yang berupa domir itu isna asyara, ada 12. Jadi ada fa'il yang berupa domir dan jumlahnya adalah 12. Adapun selain 12 ini maka dipastikan fa'ilnya itu berupa zahir. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu darabtu wa darabna. Contoh di sini darabtu. Darabtu. Mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah tu di sini di akhirnya. Tu ini fa'ilnya dan dia berupa domir. Maka i'rab tu di sini nanti tu adalah domirun muttasilun. Dia domir yang muttasil, tersambung. Mabniyun. Nah, semua domir itu mabni. Semua domir itu dibina. Semua domir itu mabni. Di sini mabniun ala apa? Dia mabniun ala domi. Dia dibina atau dimabnikan di atas dommah. Fi mahali, pada mahal apa? Fi mahali raf'in. Kenapa pada mahal rafa? Fa'ilun, karena dia sebagai fa'il gitu. Kemudian dorobna, sama juga dorobna. Mana fa'ilnya? Nah di ujungnya ini adalah fa'il. Kita katakan na domirun mutasilun, dia domir yang tersambung, mabniun ala sukun, dia dimabnikan di atas sukun. Kok bisa? Karena na ini sukunnya mana nih pada alifnya?
Jadi dorobna kan ada alif nih, alif mat ini. Mat ini harokatnya sukun, maka kita katakan mabniun ala sukun. Fi mahali apa? Fi mahali rof'in. Dia pada mahal rofa sebagai apa? Fa'ilun. Berikutnya dorobeta sama juga. Jadi doroba apa dorob tadi doroba sama anta. Jadi dorobeta ya. Fa'ilnya mana? Ta. Nah, ta ini fa'ilnya. Dia domir mutasil mabniun ala fathi fi mahali raf'i fa'il. Dorobeti. Mana fa'ilnya? Ti. Ti-nya ini domir juga. Domir mutasil. Mabni ala kasri. Dia dibina di atas kasroh fi mahali raf'i fa'il. Dorobetuma. Ini juga fa'ilnya tuma. Dorobetum. Fa'ilnya tum. Dorobetunna. Fa'ilnya tunna. Jadi kalau secara arti misalnya saya ulang lagi, dorobetu telah memukul siapa? Tu ana saya. Dorobena telah memukul. Siapa yang telah memukul? Nahnu kami. Oh, pelakunya kami. Dorobeta telah memukul siapa? Ta anta. Oh, engkau yang telah memukul. Kemudian dorobeti telah memukul siapa? Ti anti. Oh, berarti kamu perempuan yang telah memukul. Dorobetuma telah memukul siapa? Tuma antuma. Kamu berdua. Dora betum telah memukul siapa? Tum, antum. Oh, kali apa kamu? Banyak laki-laki. Dora betuna telah memukul siapa? Tunna. Oh, kamu banyak perempuan. Wadoroba. Wah, di sini. Nih. Doroba, mana failnya di sini? Kan doroba ini cuma fiil tok. Cuma fiil saja di sini ya. Doroba yadribu itu kan cuma fiil saja. Doroba mana? Kok nggak ada ujungnya, nggak tersambung apapun di sini. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini maka dia failnya adalah domirnya berbentuk mustatir. Apalagi itu mustatir. Nah, ini teman-teman nggak paham sekarang nggak masalah. Saya singgung sedikit. Domir mustatir adalah domir yang dia disembunyikan, nggak nampak teman-teman sekalian. Jadi di sini adalah domir mustatir. Hukumnya jawazan, takdirnya apa? Huwa. Jadi ketika kita mengatakan doroba itu sebenarnya ada failnya. Failnya siapa? Huwa. Kalau dorobat juga sudah ada failnya. Mana failnya? Bukan tak ya. Kalau tak sukun ini, tak sukun di akhir ini cuma tanda muannas. Maka failnya bukan tak ini, tetapi failnya apa? Failnya adalah hiya. Tapi nggak ditulis hiyanya. Seperti itu. Doroba itu huwa, dorobat itu hiya. Doroba, failnya mana? Alif ini akhir. Failnya. Dorobu, failnya mana? Wawu. Failnya itu wawu. Namanya wawu jamaah nanti. Wawu. Kemudian dorobna, mana failnya? Nih, nun di akhirnya. Itu failnya. Nah, ini dia. Nun di akhirnya itu merupakan failnya. Seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwasanya fa'il itu adalah pelaku atau subjek. Kalau kita bahasa Indonesia ini saya analogikan misalnya. Saya memakan ayam misalnya. Mana pelakunya? Saya. Apa fiilnya atau kata kerjanya? Makan gitu. Mana objeknya? Ayam. Jadi saya makan ayam. Mana pelakunya? Saya. Kemudian contoh Muhammad belajar nahwu. Siapa pelakunya? Muhammad. Apa fiilnya? Belajar. Kata kerjanya belajar. Apa objeknya? Apa yang dipelajari? Nahwu. Gitu. Objek dalam bahasa Arab dinamakan maf'ulun bih. Seperti itu. Itu tadi analoginya, penyamaan saja ya, agar lebih mudah dimengerti. Jadi seperti tadi itu contoh. Koma akhuka. Koma, apa artinya koma? Buka kamus boleh. Koma, telah berdiri. Oh, telah berdiri. Iya. Siapa yang telah berdiri? Akhuka, saudaramu. Oh, berarti akhuka sebagai fa'il atau sebagai pelaku. Pelaku harusnya marfu. Nah, tanda rafa'nya apa di sini? Akhuka, tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa? Karena dia isim termasuk asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian juga fa'il ada yang domir ya. Kita telah sebutkan juga tadi ada yang domir dan jumlahnya ada 12. Seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Telah selesai sudah pembahasan tentang bab fa'il.
Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Demikian yang dapat saya sampaikan, segala kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf dan kesalahan murni dari diri pribadi yang lemah dan dhaif. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.